Saya teman pemilih sebagai lembaga publik, KPU Kota Blitar berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, KPU Kota Blitar membuka akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat untuk seluruh masyarakat. Berbagai informasi dapat diperoleh mulai dari tahapan pemilu, daftar pemilih, data hasil pemilu, dan pilkada hingga laporan keuangan lembaga. Untuk mengajukan permohonan informasi, pemohon hanya perlu mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan identitas diri yang diserahkan kepada petugas layanan. Permohonan bisa disampaikan langsung ke kantor KPU Kota Blitar dengan alamat Jalan Pemuda Sumpono, nomor 72, Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman pemilih semua dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi bersama saya Retno Dwi Aryani dalam Electoral Podcast edisi ke-58. Nah, teman pemilih masih dalam nuansa bulan Agustus. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga bangsa Indonesia selalu diberkahi dengan pemimpin yang adil, berempati, mengutamakan kepentingan rakyat dan juga memajukan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil ya di seluruh penjuru Nusantara. Dan juga kami juga turut mengucapkan berduka untuk masyarakat NTT yang sedang mengalami musibah atau bencana alam gempa bumi. Semoga mereka semua masyarakat NTT diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana ini. Dan juga semoga apa yang menjadi kehilangan atau kerugian mereka diberikan ganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini teman pemilih sudah hadir bersama saya Bapak Ahmad Haris Abdillah dari Cabang Dinas Pendidikan. Pak, selamat datang Pak Haris. Terima kasih sudah hadir di Electoral Podcast hari ini di KPU Kota Blitar. Kita edisi ke-58. Pak Haris, sebelumnya mungkin teman pemilih mau berkenalan dulu sama Pak Haris. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Haris Abdillah. Saya pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Ya, keseharian saya ya sebagai seorang pengawas sekolah. Saya memiliki 12 sekolah binaan yang tersebar di wilayah Blitar Kota dan Kabupaten, baik negeri maupun swasta. Baik Pak. Mungkin teman pemilih ada yang belum tahu ya Pak, Cabang Dinas Pendidikan itu tugasnya apa sih gitu? Jadi kalau di cabang dinas itu di bawah provinsi, kalau dinas pendidikan itu di bawah Kota Blitar. Kalau cabang dinas itu membawai SMA dan SMK se-Blitar Raya, sedangkan dinas pendidikan itu membawai mulai TK, SD, SMP. Kira-kira seperti itu cabang dinas itu. Baik. Ya. Pak Haris, hari ini kita akan membahas tentang ini ya Pak, menjaga integritas dunia pendidikan, aktif mengedukasi pendidikan demokrasi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya membangun pemilih-pemula yang cerdas, kritis, mandiri, rasional, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga sekolah sebagai ruang pendidikan yang netral dan juga berintegritas. Pak Haris, sebagai pengawas SMK nih Pak, menurut jenengan mengapa sih Pak penguatan pendidikan politik bagi pemula ini penting dan juga perlu diadakan sejak anak-anaknya masih ada di bangku sekolah? Iya. Karena begini ya, sekolah itu kan seperti miniatur masyarakat, di mana di situ banyak kepala, tentunya banyak pendapat. Nah, disitulah anak-anak belajar tentang bagaimana perbedaan berpendapat itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Sehingga anak-anak nanti akan belajar bertoleransi, saling menghargai antara satu dan yang lain.
Nah, anak-anak sekolah ini kan kalau di saya SMA SMK itu kan sekitar usia 16 sampai 18 lah. Disitulah mereka memasuki gerbang pemilih pemula istilah panjenengan tadi ya, sehingga dia mau belajar bagaimana sih seharusnya menjadi warga negara yang baik itu dalam kesempatan-kesempatan yang ada di kegiatan-kegiatan pemilu atau kegiatan-kegiatan KPU, sehingga mereka menjadi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, berintegritas, menjaga netralitas, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Nilai-nilai politik dan demokrasi seperti apa, Pak, yang kira-kira itu bisa kita tanamkan dan dekat dengan kehidupan siswa-siswa ini? Iya, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai, selama ini kalau kita berbicara demokrasi itu kan seakan-akan demokrasi itu ya suara yang terbanyak menjadi pemenang gitu ya, suara secara umum. Padahal kita punya warisan budaya yang luar biasa ya, musyawarah untuk mufakat itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kita edukasi ke anak-anak, membiasakan mengambil keputusan apapun dengan musyawarah. Contohnya kalau misalnya anak-anak ketika masuk pertama kali di dalam kelas, itu kita buat namanya kesepakatan kelas. Nah, siapapun bebas berpendapat, ini kelas mau diapakan ini, mau dibuat aturan yang seperti apa. Nah, disitulah usulan dari anak-anak itu kita buat kesepakatan kelas. Terus ada lagi misalnya anak-anak itu berorganisasi lewat kegiatan ekstra. Terus kemudian kalau di sekolah itu ada OSIS. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan pemilihan OSIS itu kita juga mensimulasikan bagaimana kegiatan pemilihan umum gitu ya, kalau di KPU ini itu bisa kita laksanakan di kegiatan pemilos ini. Mulai dari calon-calonnya itu mengungkapkan profiling dia, bagaimana dia membranding dirinya, memberikan visi misinya ke anak-anak. Terus kemudian setelah melaksanakan sosialisasi profiling dia, terus kita membuat pemilihan yang terbuka. Terus setelah pemilihan terbuka, panitianya juga menjunjung tinggi kejujuran sampai pada diputuskan siapa sih yang menjadi pemenang dari kegiatan pemilu. Itu kita laksanakan simulasi seperti itu. Ya. Berarti jenengan masih aktif mengajar, Pak? Sudah tidak. Sudah ya, tidak. Saya terakhir mengajar 2025. Cuman kan saya sebagai pengawas kan selalu aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kalau misalnya ada kegiatan apa saja seperti pemilu ini, ada pemberitahuan ke kami. Jadi kami kadang visitasi untuk melihat kegiatan-kegiatan itu. Waktu aktif mengajar, Pak, mengajar mata pelajaran apa, Pak? Saya dulu backgroundnya teknik mesin saya dulu itu. Jadi kebetulan saya punya pengalaman kalau dulu waktu mengajar ya jadi guru, ya jadi kajur. Saya kebetulan ketua jurusan. Jadi tahulah bagaimana anak-anak berproses. Saya juga sering bertemu dengan orang tuanya anak-anak kan, karena posisi saya sebagai kajur ya, sehingga menghadapi yang bermacam-macam pendapat dari wali murid, saya tahulah bagaimana apa yang diinginkan orang tua seringkali berbenturan dengan apa yang terjadi di sekolah. Itu sesuatu yang menurut saya biasa-biasa saja seperti itu. Okay. Nah, menurut Bapak ketika masih aktif mengajar, Pak, Iya. ada perbedaan nggak, Pak, dari tahun ke tahun sifat-sifat anak-anak siswa sekarang? Apakah ada perbedaan mereka menghadapi perbedaan pendapat, menghadapi ini demokrasi gitu? Kalau berbicara perbedaan pendapat, sebenarnya anak-anak hari ini itu agak berbeda ya dengan anak-anak yang pada tahun-tahun apalagi di zaman saya sekolah dulu sangat berbeda ya. Hari ini anak-anak itu cenderung karena keterbukaan informasi ya, segala hal dia itu tahu apa yang terjadi di luar sana ya, dari media sosial yang dia lihat begitu ya, sehingga seringkali sifat-sifat anak-anak membahas masalah hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya berita hoax, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang benar karena mereka memang belum paham bahwasanya ini adalah sebenarnya hoax saja. Nah, kalau zaman sebelum-sebelumnya kan media sosial tidak seluar biasa hari ini, sehingga anak-anak itu yang dihadapi lebih sederhana, permasalahannya lebih kecil ya, selingkup di kelas dia saja. Tapi hari ini temanya anak-anak tidak hanya di dalam kelas, tapi yang justru yang banyak dibahas malah yang di luar kelas. Berita hoax tentang hari ini apa sajalah, itu seringkali menjadi tema pembicaraan anak-anak.
Itu bedanya mungkin zaman dulu dan zaman sekarang. Baik. Iya. Lebih ke ini ya Pak, apa yang ada di sosial media menjadi bahasan mereka di sekolah juga gitu ya. Betul, iya. Nah, itu saya khawatirnya, saya mengistilahkan itu anak-anak punya fake mindset itu. Jadi mindset yang palsu ya, terbangun karena dia kakean melihat media sosial yang beritanya hoax ini menjadi sesuatu yang fokus berpikirnya malah di situ. Nah, sehingga saya seringkali sebagai pengawas itu memberi edukasi kepada sekolah, baik kepala sekolah maupun bapak ibu guru, bahwasanya cobalah dilihat dulu apakah ini itu betul-betul berita yang benar gitu ya, apakah ini berdampak buat dia proses belajar atau enggak. Karena seringkali yang dibicarakan nggak ada kaitannya dengan proses pembelajaran, nggak ada kaitannya dengan proses belajar, sehingga sesuatu yang dibahas itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat lah ketika dia sekolah. Nah, batasan apa sih yang perlu diperhatikan oleh guru dan juga ini ya Pak, tenaga pendidikan ketika membicarakan politik di wilayah sekolah? Ya tentunya netralitas ya, netralitas. Kita jangan sampai seorang guru itu menjadi pendukung salah satu partai gitu, atau mungkin salah satu calon kepala daerah, itu jangan sampai. Tentunya netralitas ini harus dijaga sehingga di dalam lingkungan sekolah ini mereka nyaman, background apapun dia nyaman, tidak ada identitas partai di sekitar sekolahan, sehingga situasi belajar ini menjadi penuh dengan kenyamanan. Saya kira itu. Nah, ketika netralitas tadi harus dikedepankan ya Pak dalam lingkungan sekolah ya Pak. Iya. Lalu seperti apa praktik demokrasi yang ideal untuk anak-anak praktekkan gitu di lingkungan sekolah? Iya. Kalau praktek demokrasi tadi sudah saya sampaikan, contohnya misalnya di kegiatan pemilihan OSIS, itu anak-anak kan bebas memilih siapa calonnya, dan dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, hidup itu pilihan, tapi setiap pilihan itu mengandung tanggung jawab. Kalau misalnya yang menang adalah si A, walaupun jagone dia kalah, maka kan semuanya harus patuh dengan yang sudah terpilih itu. Nah, di situ dia belajar berlatih berdemokrasi yang bertanggung jawab. Dalam pemilu itu ada ini nggak Pak? Kayak kita pemilu itu ada debat, ada penyampaian visi misi itu. Ada, pasti ada. Jadi anak-anak itu panitia itu sebelum menggelar hari pemilihan pasti menggelar hari-hari kampanye. Dan di hari-hari kampanye itu masing-masing calon itu kan menyampaikan visi misinya. Kita debat terbuka biasanya anak-anak itu. Silahkan kamu bertanya apa saja berkaitan dengan program dan visi misi yang dia sampaikan. Ya hampir sama sih dengan pemilihan bupati, presiden, hampir sama lah. Kira-kira miniaturnya itu ya di Pemilos itu. Berarti siswa terbiasa ya Pak melihat debat, penyampaian visi misi untuk menggali apa sih yang mereka inginkan gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya Pemilos ya. Hari ini kan kita pakai kurikulum merdeka. Ya. Kurikulum merdeka PM istilahnya, pembelajaran mendalam. Nah, di dalam kurikulum Merdeka PM itu nilai-nilai demokrasi itu sangat-sangat dihargai. Bagaimana anak itu bisa berkembang sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Nah, di sini kita istilahnya itu memerdekakan, memuliakan. Nah, begitu loh. Ya, jadi bagian dari demokrasi saya kira kurikulum hari itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya kurikulum merdeka itu melatih anak-anak berdemokrasi. Silakan membuka lebar ruang-ruang diskusi di dalam proses-proses pembelajaran. Anak-anak terlatih terbiasa berdiskusi di dalam pembelajaran apapun, bukan hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja, tidak. Jadi di pelajaran bengkel pun kalau saya di SMK, anak-anak itu biasa berlatih berdiskusi. Bagaimana sih kira-kira kalau mesin ini membongkarnya itu tercepatnya itu dengan cara seperti apa. Jadi guru itu hari ini bergeser bukan sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Guru hari ini digeser hampir sama seperti fasilitator gitu aja. Fasilitator. Memfasilitasi anak-anak bagaimana dia berproses belajar. Jadi seperti itu mungkin. Dengan adanya praktik pemilos, kemudian ada guru yang juga pastinya punya pendapat ya Pak tentang apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi di dunia politik gitu ya. Iya. Nah, bagaimana upaya cabang dinas pendidikan untuk
memastikan sekolah tetap dalam ruang yang netral dan juga Iya. aman bagi seluruh peserta didik. Nah, di sini mungkin KPU ini kalau misalnya mau sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita pasti membuka ruang terbuka ya, memberikan izin. Monggo silakan berkirim surat ke kami untuk sosialisasi ke sekolah, kami pasti mendukung agar anak-anak lebih tahu, biar tidak terjadi persepsi negatif lah. Pemilu nunggu jangan sampai seperti itu. Nah, kita harapkan kerjasama mitra yang baik antara KPU dengan sekolah sehingga ke depan anak-anak lebih paham lagi lah masalah pemilu itu seperti apa, biar tidak apatis melihat bangsa ini. Baik. Iya. Memang kedepannya kita ini ya Pak ya sedang melaksanakan COD, cek ombak demokrasi, COD, cek ombak demokrasi. cek ombak demokrasi. Oh siap. Jadi kami podcast dengan anak-anak. Oh, iya, Pertama ini kemarin ke SMA 1. Oh sama satu. Kedepannya dan urut Pak, SMA 1, SMA 2. Iya. Nanti insya Allah di akhir Agustus. SMK jangan lupa. Nah, Iya Pak, SMK di iya. bulan apa ya Mas Januari? Iya. Setelah SMA semua selesai, SMK. itu jumlah muridnya itu besar ya. Saya contohkan misalnya SMK 1 hampir 2.400 loh. Bagaimana kepala yang ada 2.400 itu saling berbenturan gitu ya. Jadi kalau anak-anak sudah terlatih menghadapi banyak pendapat, banyak masalah, tentunya kan lebih berbeda lagi ya mungkin ya, karena dengan jumlah murid yang sekian banyaknya itu. Ya monggo nanti dengan anak-anak SMK juga diajak Baik diskusi. Pak, tentu lah di sini. Pak. Iya. Baik Pak Haris, kita rehat sejenak. Pak Haris bisa minum dulu. Oke, siap. Malam ini kita akan kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana. Pemilihan umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia jaya negeriku.
Kembali bersama saya Retno Dwi Aryani dalam Aktual Podcast edisi ke-58. Masih bersama Bapak Haris Abdillah. Tadi di break kita ngobrolin ini ya Pak, guru PKN yang kurang ternyata Iya, di SMK. Nah ini kedepannya bagaimana Pak ininya? Apakah ada ajakan untuk teman milih, ayo pada kuliah yang kuliahnya PKN? Oh iya, iya memang hari ini di semua SMA dan SMK negeri ya, terutama yang negeri itu rata-rata kekurangan guru PKN. Padahal sekarang namanya pendidikan Pancasila, bukan PKN ya, kurikulum terbaru namanya pendidikan Pancasila. Padahal di pendidikan Pancasila ini kan demokrasi, terus kemudian masalah pemilu dan sebagainya kan menjadi bab penting di dalam mapel itu. Nah, monggo nanti kalau misalnya teman-teman alumni PKN ya berdoa saja, semoga ada CPNS-an untuk formasi PKN karena kita sangat kekurangan. Berarti krusial untuk ini ya Pak, pendidikan demokrasi juga ini. Bisa jadi seperti itu. Baik Pak Haris, kita lanjut. Nah Pak, apa prinsip utama yang harus dipegang guru untuk memberikan pendidikan demokrasi? Iya. Guru tetap ya harus memegang netralitas, integritas. Dia harus tahu tugas pokok dan fungsinya adalah seorang guru itu mengajarkan anak-anak sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak ada atribut partai di situ, tidak ada titipan dari calon anggota DPR siapapun, tidak ada. Nanti kami harapkan semua guru itu memegang prinsip-prinsip netralitas di dalam demokrasi di lingkungan sekolah. Netralitas ya Pak. Ya. Cuma mungkin bukan pilek ya, mungkin apa caleg, tapi ke pilpres mungkin ya. Iya. Guru tuh mungkin secara kelepasan atau tidak sengaja Iya. menunjukkan keberpihakannya. Itu Nah, seperti itu gimana Pak? Iya. Jadi ya memang kadang-kadang ya mungkin guru itu terbawa situasi karena tadi ya fake mindset ya. Akhirnya seakan-akan dia mengkondisikan anak-anak itu pilihlah yang ini, jangan yang itu, karena yang itu seperti ini dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari tugas saya seorang pengawas. Bagaimana saya bisa mengedukasi Bapak Ibu guru dan juga sekolah dalam hal ini agar selalu menjadi sekolah yang netralitasnya terjaga, integritasnya terjaga, tidak ada kalau mungkin dalam bentuk mengedukasi itu boleh ya, tapi kalau sudah berpihak kepada salah satu itu baru nggak boleh. Nah, kalau mengedukasi bahwasanya pemilu itu prosesnya seperti ini loh ya, terus kemudian nanti kamu silakan melihat track record dari masing-masing calon yang akan kamu pilih itu seperti apa, silakan tentukan pilihanmu yang terbaik. Nah, guru itu sekarang kan tuntutannya di dalam pengalaman belajar itu ada 3, Mbak. Memahami, mengaplikasi, sama merefleksi ya. Nah, refleksi ini loh. Jadi setiap hal yang terjadi di hari ini, fenomena apa saja, guru itu selalu mengajak anak-anak itu merefleksi. Hal-hal baik apa sih yang bisa kamu pelajari dari peristiwa ini? Itu selalu. Anak-anak itu dilatih oleh Bapak Ibu guru merefleksikan segala hal yang berkaitan dengan baik pembelajaran di kelas maupun segala fenomena yang ada di masyarakat saat ini. Itu namanya refleksi pembelajaran. Begitu mungkin. Nah menurut Pak Haris bagaimana guru sebanyak menjelaskan isu terkini, isu politik tanpa mengarahkan pilihan politik siswa? Iya, ya melalui refleksi itu tadi menurut saya. Jadi setiap hal yang terjadi silakan kamu lihat dengan baik faktanya seperti apa. Jangan selalu terbawa emosi dengan video-video potongan-potongan yang seakan-akan tujuannya itu memang memperkeruh suasana. Tetapi dilihat ini faktanya seperti apa gitu ya. Terus kemudian dampaknya seperti apa. Nah, terus kemudian pembelajaran apa sih yang bisa kamu dapatkan dari peristiwa ini. Baik pembelajaran yang bermakna, yang berguna buat kehidupan kamu di selanjutnya itu seperti apa. Nah, jadi itu sepertinya yang menjadi hal penting buat anak-anak itu. Okay. Nah dari cabang dinas sendiri Pak, cabang dinas pendidikan ini bagaimana sih caranya mendorong satuan pendidikan agar menjadi ruang yang mampu menumbuhkan ini Pak,
sikap demokrasi, kritis, dan juga bertanggung jawab pada generasi muda untuk siswa-siswanya. Iya, cabang dinas tentunya akan mengapresiasi tadi KPU kalau misalnya kegiatan sosialisasi ke sekolah. Yang kedua, kalau saya sebagai seorang pengawas bagian dari perpanjangan cabang dinas, maka saya memastikan di sekolah itu nggak ada atribut partai gitu ya, apapun bentuknya. Terus kemudian suasana demokrasi itu nampak ya, bahwasanya setiap anak itu di dalam kelas itu bisa berdiskusi dengan baik, bisa saling menghargai dengan baik. Itu kan di dalam pembelajarannya. Terus kemudian kalau di dalam apa ya, di dalam kepemimpinannya seringkali kepala sekolah kadang-kadang ya mohon maaf, kalau di sekolah negeri saya kira jarang ya, di sekolah-sekolah swasta mungkin yang kadang-kadang kepala sekolahnya itu masih berpihak kepada salah satu calon begitu ya, sehingga kami harapkan bisa membedakan lah mana ruang sekolah, mana ruang politik gitu ya. Jadi ruang politik biarlah berada di luar pagar. Kalau ruang sekolah mari kita ciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Saya kira itu yang harus saya kondisikan. Ngomong-ngomong tentang Nggih. pengawas, Pak, Nggih. apa saja yang diawasi oleh cabang dinas ini? Elemen apa saja yang diawasi dari sekolahan itu? Kita pengawas itu tugas utamanya itu pada menjaga mutu ya, menjaga mutu sekolah. Bagaimana apa yang sudah diagendakan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen itu bisa tersampaikan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita hanya perpanjangan tangan dari pemerintah, itu yang mengawal kita sebagai pengawas. Baik, Pak Haris, kita rehat sejenak, Pak. Iya. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Retno Dwi Aryani dalam Electoral Podcast edisi ke-58, masih bersama Bapak Ahmad Haris Abdillah dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Iya. Pak Haris, kita ngobrol lagi, lanjutkan yang tadi ya Pak ya. Iya. Tadi kan upaya Cabang Dinas Pendidikan. Iya. Nah, bisa jelaskan lagi Pak, sinergi apa sih yang diperlukan gitu antara KPU, Cabang Dinas dan juga sekolah untuk melakukan pendidikan demokrasi di sekolah, selain tadi ya Pak sosialisasi tadi. Iya. Cabang dinas ini membawai SMA dan SMK se-Blitar Raya. Dengan berapa sekolah tadi Pak? Tadi saya 12 sekolah binaan ya. Untuk kerjasama yang konkret dan nyata dari KPU, kita sangat siap mengapresiasi apapun yang direncanakan oleh KPU. Kita siap bersinergi karena memang saya yakin untuk membangun demokrasi di Indonesia yang lebih baik, kita harus meningkatkan sinergi antara KPU dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pemilu dengan sekolah sebagai bagian dari edukasi ya, edukasi awal bagaimana anak-anak itu belajar berdemokrasi di Indonesia itu, maka itu ditingkatkan lagi lah sinergi kita.
perlu ada lagi kegiatan-kegiatan ke depan ya Pak Iya, untuk monggo silakan dikembangkan kreativitasnya. Yang jelas kita sangat mengapresiasi. Kalau dari sisi sekolah sendiri untuk melatih demokrasi ke anak-anak tadi sudah saya ceritakan banyak berkaitan dengan bagaimana proses belajar di kelas, bagaimana anak-anak berorganisasi melalui OSIS, pemilihan OSIS, kegiatan ekstra. Terus juga tadi saya sampaikan kurikulum kita itu sangat-sangat mendukung berpendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, maka kita semuanya harus bisa saling berkolaborasi dengan orang lain. Kita nggak bisa menjadi orang sukses kalau kita tidak bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang-orang lain. ketika pemilu 2024 ya Pak. Ya. Kan ada siswa yang sudah menjadi pemilih pemula ya. Iya. Dari sekolah atau cabang dinas ada nggak, ayo anak-anak apa kita hari ini akan melakukan pemilihan gitu, gunakan hak pilih atau seperti apa? Iya, setahu saya, sepanjang saya tahu, untuk kegiatan-kegiatan menggerakkan anak-anak agar selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, itu kadang-kadang kita sosialisasinya lewat poster ya, mengingatkan bahwasannya ini tanggal sekian ini waktunya untuk pemilu. Itu biasanya kita juga membuat poster-poster itu. Seringkali juga dari KPU kan biasa juga atau sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan hal ini. Kita juga sangat mengapresiasi. Selama jadwalnya tidak bentrok dengan jadwal sekolah, kita pasti boleh gitu, KPU masuk ke sekolah itu. Ya. Baik Pak, sebagai penutup pesan Bapak Haris untuk seluruh warga sekolah, baik guru maupun tenaga pendidik ya, agar sama-sama menjaga lingkungan pendidikan tetap kondusif, menghargai perbedaan pilihan dan juga menjadikan demokrasi sebagai bagian dari pendidikan karakter, bagaimana? Ya, mari kita jaga sekolah ini menjadi tempat yang aman, nyaman gitu ya. Terus netral. Mari kita saling menghargai pendapat. Mari kita saling berdiskusi untuk musyawarah mufakat, membiasakan dengan hal seperti itu. Terus mari kita buat negara kita ini yang berdemokrasi ini lebih sehat gitu ya, lebih berintegritas, mengutamakan kejujuran, sehingga ke depan bangsa ini bisa lebih baik lagi. Baik Pak Haris, terima kasih sekali untuk kedatangannya hari ini. Jadi kita hari ini membahas bagaimana menjaga integritas dunia pendidikan dengan bersikap netral ya Pak. Netral ya, netral. Dan juga bagaimana guru dan juga tenaga pendidikan ini punya posisi penting untuk mengenalkan dunia, mengedukasi, merawat pendidikan demokrasi di sekolah. Iya, betul. Oke. Ada pesan-pesan lain untuk teman-teman di cabang dinas atau sekolah-sekolah? Anak-anakku yang lagi proses menuju menjadi punya hak pilih gitu ya, kamu harus tetap memilih gitu ya, harus tetap memilih. Kalau kamu tidak memilihkan apa yang menjadi pilihanmu ya, kamu harus tetap memilih dengan pilihanmu, dan kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu ya. Jangan sampai orang yang sudah kamu pilih terus kemudian kamu kecewa di kemudian hari, terus kamu apatis dengan bangsa ini, maka kamu akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dengan pilihanmu ya. Jadi saya harapkan anak-anak harus tetap aktif dalam kegiatan pemilu, baik pemilu di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah Jawa Timur maupun di tingkat pusat DPR RI maupun di pemilihan presiden. Harus tetap semangat untuk bangsa ini, karena di tangan kamulah nanti yang akan melanjutkan demokrasi ini lebih baik lagi di masa depan. Baik, terima kasih Pak Haris Abdillah. Pak Haris, kalau teman pemilih ingin menghubungi Bapak ya, mungkin mau mengundang podcast atau apa nih, bisa menghubungi mana Pak? Silakan ke cabang dinas saja, saya selalu ada di sana Ibu. Mungkin ada sosmednya Pak?
Sosmed saya Haris Abdi, di TikTok ada. Saya sering aktif di situ, monggo. Baik, terima kasih Pak Haris Abdillah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga tidak kapok main ke Electoral Podcast ya Pak. Nggih. Kami tunggu kedatangannya lagi di satu hari nanti. Baik. Iya. Teman pemilih, demikian obrolan kita sama Pak Haris, Ahmad Haris Abdillah dari Cabang Dinas Pendidikan. Jangan lupa untuk follow beliau atau follow Cabang Dinas Pendidikan agar tahu kegiatan Dinas Pendidikan ke depannya ya Pak ya. Dan juga jangan lupa follow untuk teman-teman milih di sini ya. Sosmednya KPU Kota Blitar ada di Facebook, Instagram, TikTok, di Twitter atau di X, dan di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe kanal kita ya, KPU Kota Blitar. Dan terima kasih untuk semua teman pemilih semua dan juga untuk tim yang bertugas hari ini. Ada Mas Janar, Mas Dana, ada Bu Santi, ada Bu Hesti dan juga Mbak Rosna. Terima kasih segalanya untuk persiapan hari ini. Terima kasih Pak Haris untuk kedatangannya. Sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Teman milih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.